وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa di Tanya Jawab Ramadan untuk kesempatan sore hari ini. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCM Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio untuk kesempatan hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Sentiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, dan juga para penonton MM Channel dimanapun berada, kita sapa dulu guru kita yang sudah berhadir di studio untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, tanpa terasa kita sudah berada di 10 terakhir Ustaz di Ramadan ini. Ya. Padahal rasa baru kemarin Ustaz. Iya, Masya Allah cepatnya. Nah, Ustaz dan pemirsa dimanapun berada, juga penonton MM Channel, untuk biasanya kita akan menerima telepon antum di 0811 755 0606, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sedikit muqaddimah dulu dari guru kita terkait pembahasan untuk hari ini. Dan sudah diberi bocoran tadi oleh guru kita akan bincang masalah apa nih yang akan kita buat selepas Idul Fitri nanti. Apa hal-hal yang mesti disyariatkan atau diharuskan setelah kita nanti melepas hari raya. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja mendengarkan dari guru kita. Kepada Ustaz kita persilahkan. Fadhil masykur wa mahsyur. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang saya hormati sahabat saya Abang Ray, begitu juga yang saya hormati tim Asil TV dan seluruh para penonton Asil TV dimanapun berada. Tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mamak yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Begitu juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada. Sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya juga tak sebutkan satu persatu namanya. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa, perjalanan hari begitu laju, begitu cepat. Hari berganti menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan. Dahulu kita baru berasa masuk awal Ramadan. Tapi memang al-ayam tamshi bisur'ah. Hari-hari begitu jalannya memang cepat sangat. Tanpa terasa kita dah berada di penghujung Ramadan. Tahun 1446 Hijriah. Yang kalau kita tengok mungkin hanya berbaki lebih kurang 5 atau 6 hari lagi. Kalau kita lihat hampir di setiap tempat, bukan semua tapi hampir di setiap tempat, biasanya di penghujung Ramadan semangat kaum muslimin menurun. Mereka lebih fokus kepada istiadat, persiapan menyambut hari raya. Mula daripada makanan, mula untuk shopping ini, shopping itu, sehingga melepaskan peluang untuk mendapatkan fadilah yang besar yang hanya ada di bulan Ramadan, iaitu malam Lailatul Qadar. Dan begitu juga ramai daripada kaum muslimin yang nantinya kalau kita lihat apabila di 1 Syawal mereka akan beramai-ramai datang ke masjid atau beramai-ramai datang ke musalla, ke padang untuk melaksanakan solat Aidil Fitri. Namun yang sangat menyedihkan, tak sedikit daripada kaum muslimin yang ketika perginya bulan Ramadan mereka kembali seperti semula. Iaitu apabila dahulunya mereka melakukan satu ritual maksiat, mereka membuat suatu perkara-perkara maksiat. Ketika bulan Ramadan habis, mereka kembali buat maksiat. Padahal di bulan Ramadan, mereka sabar untuk tak buat.
Begitu juga yang dahulunya mungkin di bulan Ramadan ia nahan dirinya daripada merokok. Nanti selepas habis bulan Ramadan dia kembali menjadi perokok tangguh, perokok tegar. Dan apa-apa perbuatan yang dahulunya mereka buat, maksiat yang mereka buat sebelum Ramadan, habis Ramadan mereka kembali buat. Seolah-olah Rabb hanya ada di bulan Ramadan sahaja. Padahal apa yang kita buat di bulan Ramadan dan apa yang kita buat di bulan Ramadan semuanya ditulis oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ada malaikat raqib dan atid yang sentiasa mencatat apa yang kita buat dan apa yang tindakan kita dan setiap yang kita ucapkan. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala akan membalas seseorang setiap apa yang dia buat sama ada bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keimanan kita tetap istiqamah, kita tetap keimanan kita tetap kekal hingga ke akhir hayat dan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallah khairan untuk pendahuluannya dari perjumpaan kita untuk kesempatan sore hari ini di Tanya Jawab Ramadan. Dan antum seperti biasa setelah mukadimah dari guru kita tadi, apa yang akan kita persiapkan nanti di selepas Idul Fitri, jangan kita balik lagi dengan hal-hal yang tidak dibolehkan atau tidak disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Silakan untuk antum yang ingin menelpon di 0811755606 atau melalui pesan singkat di layanan WhatsApp juga. Dan para penonton MM Channel juga bisa mengirimkan pertanyaannya langsung. Insya Allah kita akan bacakan dan akan dijawab oleh guru kita nanti. Kita minta izin kepada Ustadz untuk bacakan pertanyaan yang pertama. Sepertinya sudah ada, Ustadz. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Sumatera Barat, Ustadz. Dari Yanti. Nah. Yanti di Pariaman, Ustadz izin bertanya. Iya. Untuk yang wanita yang berhalangan atau lagi halangan, Ustadz, apa bisa ikut itikaf di masjid dan berzikir dan berdoa saja? Nah, Ustaz, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Okey, Masya Allah. Barakallahu fiqh. Semangat kaum muslimin yang mereka ni di akhir Ramadan untuk beriktikaf di masjid. Dan ini memang salah satu sunnah daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW kana ya'takifu fil ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawafahullah. Yang mana para Nabi SAW, beliau beriktikaf di masjid di 10 terakhir bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau dan kemudian disambung oleh isteri-isteri beliau. Isteri beliau pun juga iktikaf. Lalu bagaimana seorang wanita untuk iktikaf di masjid? Yang pertama, pastikan masjid yang tempat iktikaf tersebut selamat daripada fitnah. Kerana ada sebagian masjid yang bebas terbuka. Tak ada tempat berkurung. Jadi kalau ada tempat itu dikurung, maknanya ada khemah di dalamnya, maka ini tak ada masalah. Selamat. Yang penting selamat daripada fitnah. Tapi kalau tak selamat atau terbuka saja, maka seelok-eloknya tak perlu iktikaf di sana. Yang kedua, dia kena iktikaf dalam keadaan suci. Suci maknanya daripada hadas besar, daripada nifas, daripada haid. Sebab orang yang dalam keadaan haid tu dia tak boleh beriktikaf di masjid. Namun dia boleh hanya sekedar melintas atau mengambil hajat di masjid baru dia pergi, itu boleh. Namun kalau seandainya beriktikaf, memang berdiam diri dalam masjid dalam keadaan berhadas besar, masuk dalam keadaan haid, maka ini tak dibenarkan dalam Islam. Tapi tetap diganti dengan apa? Diganti mungkin di rumah dengan zikir, baca zikir dengan mengulang murajah hafalan-hafalan Al-Quran. Maka walaupun dia terhalang iktikaf, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Nabi SAW sabdakan, barang siapa yang berniat baik lalu ia terhalang kerana uzur-uzur syar'i. Tadi uzur syar'i, maka Allah tetap akan tuliskan baginya pahala yang sempurna untuknya. So tak payah risau, niat dia itu dah dapat pahala yang sempurna. Allah Ta'ala alam. Baik, meskipun tidak di masjid ya. Walaupun tak di masjid. Baik. Semoga yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz dan juga ilmu untuk kita bersama. Sepertinya udah ada di ujung telepon Ustaz, kita coba jawab di 0811755606. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Idris di Sulawesi Tengah ini. Idris di Sulawesi Tengah, Pak. Iya, silakan Pak Idris di Sulawesi Tengah, pertanyaannya kepada Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz bersama kru TV senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin wa iyyak wa iyyak. Ingin bertanya nih Pak Ustaz. Sila.
Saya mendengar adanya puasa 6 hari menyusul dari puasa Ramadan ini di bulan Syawal. Itu apakah harus dilakukan terus-menerus, artinya tidak terputus-putus, ataukah boleh terputus-putus dalam hitungan 6? Okay. Yang kedua, Pak Ustaz, saya gunakan waktu sedikit ini untuk berdoa, menghafal doa-doa yang berbahasa Arab. Saya sudah kesulitan, Pak Ustaz. Bolehkah berdoa dengan bahasa kita saja, bahasa Indonesia atau bahasa daerah kami? Demikian, Pak Ustaz. Baik. Oh. Terima kasih Bapak. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita di Sulawesi Selatan, Ustaz. Ada 2 pertanyaan, Ustaz ya. Iya, ada Puasa 6 puasa Syawal bolehkah terputus atau cukup 6 di bulan itu juga? Iya. Kemudian yang kedua tadi, Ustaz, pertanyaan mengenai bahasa Indonesia doanya. Ini Oke. seperti apa, Ustaz? Oke. Fadal, Ustaz. Pertama, Nabi SAW sabdakan, yang mana Nabi SAW sabdakan, man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia puasa penuh, kemudian dia sambung 6 hari puasa di bulan Syawal, ia seperti puasa setahun penuh. Maksudnya apa? Kenapa dia boleh puasa ditambah 6 hari dikira setahun? Kerana seseorang dalam Islam, man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha, disebutkan dalam surah Al-An'am. Siapa yang buat satu kebaikan, dia digandakan menjadi 10. Jadi asal mulanya dahulu solat kita 50 waktu, lalu diskaun jadi 5. Tapi kalau siapa yang buat 5, dikira 50 juga. Jadi begitu juga seorang yang puasa di bulan Ramadan, 1 bulan kalau digandakan 10, maknanya dikira 10 bulan. Dan kalau 6 dicampur 6 hari, kalau digandakan 10 jadi 60 hari. 60 hari bersamaan dengan 2 bulan. Jadi 10 tambah 2 bulan maknanya 1 tahun. Itulah maksudnya. Lalu bagaimana? Adakah perlu berurutan atau berserang hari? Boleh. Boleh berurutan, boleh berserang hari. Yang penting dibuat di bulan Syawal only. Tapi kalau dibuat di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, maka ia tak masuk. Jadi fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampumu. Jadi kalau kita mampu untuk berurutan, itu bagus, lebih cepat habis. Tapi kalau kita nak berselang hari, maka ini pun la ba'sa alaikum, tak ada masalah. InsyaAllah apabila dibuat ikhlas kerana Allah dan kemudian dibuat ikut cara Nabi SAW, insyaAllah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam. Itu yang pertama. Nah. Yang kedua, tentang masalah doa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Dan setiap permintaan kita itu, apapun kita, sama ada kecil ataupun yang besar, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Dan cuma bila Allah kabulkan, jangan tanya. Kadang-kadang kita rasa apa yang kita rasa hajat kita perlu sekarang. Tak, kadang-kadang Allah tak bagi sekarang, Allah bagi pada esok, lusa atau di masa yang lain. Itu bergantung kepada apa yang Allah kehendaki. Lalu macam mana doa? Adakah doa itu mesti guna bahasa Arab? Jadi soalan tadi, adakah kena guna bahasa Arab atau boleh guna bahasa yang lain? Doa boleh guna bahasa Arab dan boleh guna bahasa yang lain. Boleh bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Sulawesi, bahasa apapun. Yang tak boleh guna bahasa selain bahasa Arab hanya dalam solat. Mula takbiratul ihram sampai salam, maka itu wajib pakai bahasa Arab. Faham tak faham, kena bahasa Arab. Selain daripada itu, up to you. Boleh guna bahasa selain bahasa Arab. Allahu Ta'ala alam. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan saudara kita yang dari Sulawesi bisa paham dari jawaban Ustaz. Dari poin pertanyaan tadi, doa yang berbahasa Indonesia dan juga puasa 6 hari di bulan Syawal yang boleh diselang ataupun harus berkelanjutan. Taib. Mudah-mudahan ini juga ilmu untuk kita bersama, untuk antum yang menyimak di sore hari ini dan juga para penonton MM Channel juga boleh melayangkan pertanyaannya jika ada soalan, kita akan bacakan insya Allah. Kita coba jawab telepon kembali di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Kadan dari Cianjur, Jawa Barat. Dari Cianjur, silakan Bapak pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat, Ustadz. Amin, amin, amin. Ini saya ingin bertanya tentang masalah lupa di dalam sholat tarawih, Ustadz. Jadi pernah 2 kali kejadian. Yang pertama itu kekurangan rakaat. Mestinya kan di sini kan 2 rakaat. Jadi seharusnya berdiri. Cuman isi imam itu duduk terus sampai salam gitu, Ustaz. Kemudian yang kedua pernah juga kelebihan. Jadi seharusnya duduk malah berdiri.
dan si imam terus melanjutkan sholatnya sampai salam, jadi lebih gitu. Jadi harus bagaimana Ustaz, apakah baik itu yang kekurangan atau yang kelebihan, jadi harus bagaimana menyikapinya Ustaz? Baik. Itu saja Bapak. Jazakumullah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini mengenai perkara sholat, Ustaz. Jadi ketika salam harusnya naik, tapi malah duduk saja. Jadi kelebihan, ada kekurangan rakaat, ada kelebihan rakaat. Bagaimana menyikapinya? Khususnya sholat sunat tadi, Ustaz, yang ditanyakan. Ini seperti apa, Ustaz? Nah. Jadi kalau seandainya seseorang terlupa dalam solat, namanya dalam manusia ini dikatakan al-insan. Dalam al-insan, dalam bahasa Arab al-insan. Kata pepatah Arab, sumiyal insan linisyan. Manusia dikatakan insan kerana memang lupa. Sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Maka apabila seorang itu lupa, ia tak dihukum. Apabila dia lupa, dia tak dihukum. Apabila dia buat sengaja, baru ada hukuman untuknya. Tapi kalau seandainya dia lupa, maka tak ada hukuman. Seandainya dia kekurangan rakaat, maka dia kena tambah. Apabila dia kekurangan rakaat, maka dia kena tambah, lalu buat sujud sahwi. Adapun kalau seandainya terlebih, maka jangan tambah lagi. Cukup hanya dengan sujud sahwi saja. Begitulah caranya. Allah Ta'ala alam. Baik, barangkali untuk makmum yang mengingatkannya ada kondisi yang diingatkan atau seperti apa, Ustaz? Ada tindakan atau apa? Misalnya lupa, harusnya 2 rakaat menjadi 3, atau harusnya 3 menjadi 2. Ini seperti apa, Ustaz? Kalau misalnya makmum sendiri, kita yang jadi makmum, mengingatkan imam ini, Ustaz. Tak, kalau seandainya makmum itu dia ingat, lalu imamnya yang tersilap, maka apa yang perlu dibuat? Maka makmum kena ucapkan subhanallah. Jangan astagfirullah. Karena ada juga yang ucap astagfirullah. Jadi imamnya pun tak tahu apa yang dibuat. Jadi ucapkan subhanallah. Kemudian kalau seandainya imam tetap berdiri. Contoh di solat itu dah 2 rakaat. Di imam ini berdiri yang ketiga. Padahal solat tarawih tak ada yang 3 rakaat. Solat tarawih 2 atau 4. Boleh buat 4 1 salam atau 2 1 salam 2 1 salam, itu boleh. Anda ini yang ketiga. 3 tak ada. 3 tu hanya witir. Jadi apa yang perlu dibuat? Makmum jangan menambah solat. Duduk saja sampai biarkan imam itu meneruskan solatnya. Kerana imam tadi dia buat itu kerana lupanya. Kalau makmum, kalau dia ingat lalu dia ikut juga, maka salah. Memang dalam hadis Nabi SAW katakan innama ju'ilal imam liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Imam itu dilantik untuk kita ikut, jangan kamu menyelisihinya. Itu dengan syarat kalau seandainya yang dibuat imam itu betul. Tapi kalau imam itu dah menambah rakaat atau perkara yang salah, maka tak boleh diikut. Allahu Ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita yang di ujung telepon tadi di 081175500606. Sepertinya kita kembali terima telepon di nomor yang sama. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Pia di Aceh. Ibu Via di Aceh. Tafadhol pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, begini Pak Ustaz. Iya. Kalau ada seseorang yang selama ini dia jarang berpuasa Pak Ustaz. Nah. Mungkin umurnya misalnya sudah 40 tahun. Jadi setelah umurnya 40 tahun mungkin dia mendapat hidayah dan dia mulai menyadari dia mulai berpuasa. Iya. Halo Ibu. Terus dia ingin tobat lah Pak Ustaz. Yaitu apakah tobatnya itu diterima dengan dia berpuasa terus selanjutnya tanpa harus membayar puasa yang tahun-tahun yang sebelumnya. Baik. Itu saja Ibu? Ya, itu saja Ustaz. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh, Masya Allah. Pertanyaannya kalau yang berpuasa
Kemudian sebelumnya dia tidak berpuasa, kemudian dapat hidayah setelah umur 40 tahun, kemudian berpuasa. Apakah puasa yang lewat-lewat itu mesti diganti lagi Ustaz atau gimana? Oke, Masya Allah. Nah, Ustaz. Betul, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum, yang ada Allah berikan hidayah kepadanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala panggil, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Disebutkan dalam surah Az-Zumar, Allah perintahkan, ya Muhammad, qul, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang dah banyak melampau, dosanya dah sepenuh langit dan bumi. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah akan ampunkan semua dosa. Jadi kalau seandainya dia bertaubat, Masya Allah, semoga taubatnya itu betul-betul taubatan nasuha dan kekal. Dan Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat semua hambanya. Dan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan setiap anak Adam punya salah, dan setiap yang bersalah, sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Lalu bagaimana yang dahulu selama 40 tahun tak pernah puasa, sekarang umur 40 tahun baru berjinak, dan kemudian dia tak taubat pada Allah, barulah dia solat, dia puasa. Ya, jadi bagaimana dengan puasa yang lama? Puasa yang lama kena diqada. Puasa yang lama kena diqada. Kalau seandainya dia ternyata bertaubatnya umur ni, contoh ni, umur 80 tahun. Taubat ni baru start 80 tahun. Jadi selama ini dia tak ada puasa. Dia ketika 80 tahun, macam mana dia nak qada sementara puasa yang tahun itu dia pun dah lemah? Maka seperti itu baru boleh bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tak ada terdaya untuk berpuasa, maka boleh ganti dengan fidyah. Atau boleh jadi dia ni sakit teruk dah. Walaupun dia muda 40 tapi sakit teruk yang menunggu mati je lagi. Tak ada peluang untuk sihat. Jadi jangankan untuk qada, untuk puasa yang bulan itu saja dia takkan mampu. Jadi hanya tunggu mati je. Maka seperti itu bayar fidyah. Bayar fidyah, dan yang dulu-dulu pun bayar fidyah. Tapi kalau dia taubat dalam keadaan sihat walafiat, kena diqada. Yang dahulu berapa tahun dia start, dia balik. Kalau dia baliknya umur 10 tahun, maka kiralah kalau umur 15 tahun, berapa tahun yang dia tinggalkan, kali 30. Maka itulah hutang yang perlu dibayar dalam diqada di luar Ramadan. Ikut kemampuan, sama ada berurutan ataupun berselang hari. Allah taala alam. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari ibu yang bertanya di Aceh ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi dan menjadi jawaban untuk pertanyaan yang disampaikan. Seperti kita terima kembali telepon. Untuk antum yang ingin menelpon, kita ingatkan sebelumnya untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, untuk mengecilkan volume televisi, biar pertanyaan yang disampaikan jelas dan jawaban juga jelas nanti insya Allah. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Mohon maaf Ustaz, ini ada dari Cianjur, menyambung lagi boleh Ustaz? Baik, silakan Bapak. Ini tentang masalah lupa sholat tadi Ustaz. Nah, jadi apakah hukum sholat sunnah sama dengan menginduk kepada hukum sholat fardu Ustaz, seperti ketika lupa? Terus saya menyikapi ketika salah itu, ketika imamnya berlebih, saya tidak ikut berdiri. Jadi setelah 2 rakaat itu si imamnya berdiri, saya duduk terus sampai menunggu salam bersama imam itu. Kemudian yang ketika waktu kurang 1 rakaat itu kan langsung salam, saya ikut salam. Terus saya ingatkan bahwa tadi itu kurang itu. Kemudian si imam itu menambah, cuman bukan 1 tapi 2, jadi 2 lagi. Jadi saya cuma ikutnya di rakaat yang pertamanya, rakaat yang kedua saya duduk menunggu lagi imam salam gitu. Apakah itu sikap saya benar gitu? nah, Masya Allah. baik. Itu saja Bapak. Cukup. Masya Allah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih saudara kita yang di Cianjur, Ustaz, menyambung pertanyaan tadi. Masya Allah. Saya dengar, Ustaz. Iya. Masya Allah. Fadal, Ustaz. Jadi masalah dia terlebih. Kalau terlebih, betul yang seperti yang dibuat oleh Bapak tadi, masa dia nak naik ke rakaat ketiga. Dia nak naik ke rakaat ketiga, dia patutnya ini dah rakaat kedua. Patutnya tahiyat. Yang ni tak rakaat ketiga. Apa yang perlu kita buat? Memang kita duduk, tak perlu kan. Tunggu dia sampai settlekan solat dia, sampai dia duduk balik tahiyat, baru kita bersama dengan imam. Tapi kalau seandainya dia kurang, baru 1 rakaat, lepas tu dia salam. Kita tahu ni baru 1 rakaat, tak ada solat tarawih 1 rakaat. Itu witir nama 1 rakaat. Jadi apa yang perlu dibuat? Kita tambah
kita tambah berdiri, tambah satu lagi baru kita tahiyat dan salam. Begitu cara dia. Allah Taala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari saudara kita yang di Cianjur. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang disampaikan tadi. Baik, kita masih tunggu telepon antum di 081175500606. Kita bacakan dulu pertanyaan di layanan WhatsApp. Sepertinya dari negeri jiran, utara Malaysia, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bacaan iftitah setiap sholat 2 rakaat tarawih itu apakah boleh dibaca ringkas atau tidak perlu dibaca? Atau di rakaat pertama saja permulaan tarawih? Nah, Ustaz. Masya Allah, doa iftitah. Doa iftitah ini sebenarnya sunat. Doa iftitah ini sunat. Kalau dibaca, Alhamdulillah. Kalau tak cukup masa, tak dibaca pun tak ada masalah. Okey. Tambah lagi kalau kita hanya sebagai makmum. Jadi kalau seandainya imam tu dah start baca dan kita tak ada masa untuk baca, kita dengarkan saja imam baca. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran. Al-Fatihah itu kan Al-Quran tu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka fastami'u, dengar, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Maka kamu dapat mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengarkan saja imam baca. Kalau imam tu mungkin iftitahnya dicepat terus dibaca ayat, kita dengarkan saja. Cuma kalau seandainya imam tu mungkin baca dibaca iftitah dan panjang, kita ada masa, kita baca juga. Kalau kita ada masa, tapi kalau tak ada masa, maka tak dibaca pun insya-Allah solat kita sah. Allah Taala alam. Jadi lapang babnya, Ustaz ya? Lapang ni. Ini masalah yang sunatnya, bukan rukun. Solat tetap sah insya-Allah. Baik, jazakallahu khairan untuk saudara kita dari negeri jiran utara Malaysia yang Masya Allah mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Kita masih menunggu telepon antum di 0811755606 yang ingin bertanya langsung kepada guru kita. Insya Allah akan langsung dijawab juga. Juga para penonton MM Channel yang juga barangkali punya pertanyaan, silahkan layangkan pertanyaannya dan akan dijawab langsung oleh guru kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari line WhatsApp kita, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang puasa Syawal. Nah, ini pas dengan perbincangan kita tadi. Bagi kami yang perempuan, Ustadz, apakah didahulukan itu mengganti puasa Ramadan karena haid di bulan Syawal? Atau boleh kita selesaikan puasa Syawal dulu, nanti di bulan lain baru mengqadha puasa Ramadan? Jazakallahu khairan, Ustadz, untuk jawabannya. Masya Allah, perempuan ini dia banyak complicated. Banyak kemuskilan. Perempuan ni banyak kemuskilan. Tapi Allah bagi ruang yang lapang untuk para perempuan. Perempuan kalau seandainya dia punya hutang puasa. Dan hutang puasa ini sebenarnya bukan hanya untuk perempuan saja. Untuk lelaki pun sama. Kalau seandainya ada hutang puasa dan hutang puasa itu banyak. Mungkin lebih kurang 2 minggu. Contoh ni, lebih kurang 2 minggu hutang puasa dia. Maka apa yang perlu dibuat? Puasa Syawal dulu baru bayar hutang. Kenapa? Kerana hutang itu boleh diganti di hari yang lain. Fa'idatu min ayyamin ukhra, boleh di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu boleh diganti ketika itu. Namun puasa Syawal hanya ada di bulan Syawal only, tak ada di bulan Zulqa'dah. Jadi kerana mempersingkat masa, puasa Syawal dahulu baru bayar hutang. Begitu cara dia. Namun kalau seandainya hutangnya hanya 2-3 hari. 2-3 hari. Bayarlah hutang dulu, baru puasa Syawal. Sebab apa? Kalau seandainya hutang didahulukan sementara hutangnya ada 2 minggu contoh. Tambah puasa 6. Itu dekat 3 minggu. Tak larat orang nak puasa 3 minggu berturut-turut di bulan Syawal. Confirm tak mampu. Fattakullah mastata'tum. Allah katakan bertakwa semampumu. Jadi puasa 6 dulu. Kalau seandainya hutangnya banyak, puasa 6 dulu baru qada. Tapi kalau seandainya hutangnya sedikit, mungkin 3-4 hari, maka bayar hutang dulu baru puasa Syawal. Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya, saudari kita ya, mengenai puasa Syawal ini. Kita lanjut ke telepon di 081175500606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Ada maaf ini, Pak Idris kembali dari Sulawesi ini. Ya, Pak Idris di Sulawesi, silakan Pak, pertanyaannya. Saya mau bertanya masalah sholat tarawih ini yang 2 rakaat. Apakah memang tasahud itu sebatas tasahud awal saja? Karena sepertinya imam terlalu cepat salamnya, sementara kita belum sampai nih. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan ini? Apakah ada bacaan-bacaan tertentu memang
semacam doa setelah tarawih yang begitu panjang. Betul-betul tidak paham ini Pak Ustaz, jadi saya mau bertanya. Baik. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi, Ustaz. Masya Allah, 2 pertanyaan juga. Jadi sholat tarawih ini apakah memang tasyahudnya singkat atau cuman Ustaz? Karena belum sampai imamnya udah salam gitu Ustaz. Kemudian bacaan di sholat tarawih gitu Ustaz ya. Apakah ada bacaan-bacaan atau doa-doa khusus? Nah, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Jadi adapun tasyahud, imam itu singkat, tak tahulah dia baca laju atau memang baca tu dipotong, di cut, kita tak tahu sebab kan itu kan sir. Nah. Boleh jadi dia bacanya laju tapi dia baca penuh cuma baca laju. Tapi atau boleh jadi dia tu baca memang dipotong. Yang tasyahud itu jangan sampai yang selawatnya tinggal. Selagi dah selawatnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka sudah dah sah. Di at-tahiyatul mubarakatuh sampai asyhadu an la ilaha illallah sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad itu dah sah. Kalau sampai bukan sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, andaikan Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad itu pun dah sah. Kita cerita sah ya. Tapi kalau dibaca sampai habis maka itu yang lebih afdal. Itu yang lebih afdal. Cuma kalau sahnya sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammadnya. Jadi kalau seandainya imam dah salam cepat, lepas tahiyat tasyahud tadi itu cepat, lepas tu salam, kita kan masih ada masa. Sempurnakan saja, tak ada masa, tak ada masalah. Jadi kita teruskan, sempurnakan, baru kita salam. Allah Taala alam. Adapun tentang masalah bacaan-bacaan yang dibaca di sela-sela antara tarawih, antara dua nanti ada bacaan kadang-kadang subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Dia begitu cara dia, atau ada zikir-zikir tertentu. Adakah ini sebenarnya memang ada dasarnya? Kalau kita jujur, memang takkan ada hadis atau nas yang sahih dan sharih. Nas yang sahih dan sharih yang menerangkan ada bacaan-bacaan tertentu. Ini adalah ijtihad para asatidzah atau para ulama yang mereka buat sendiri. Cuma kalau kita tengok daripada hadis Nabi SAW atau nas daripada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, pasti kita akan jumpa ayat-ayat atau bacaan-bacaan tertentu. Allahu Ta'ala alam. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Bapak yang di Sulawesi. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Kita kembali jawab telepon antum di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Ini Pak Tamrin dari Provinsi Jambi. Iya, silakan Pak Tamrin di Jambi. Pertanyaannya kepada Ustaz. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku akan bertanya mengenai doa nih Ustaz. Saya ini kan tidak pandai bahasa Arab. Jadi pas saya sujud kalau sholat itu saya ada bahasa Indonesia. Seperti mendoakan anak. Ya Rob, bahagiakanlah anak cucu berumah tangga. Itu kan saya nggak bisa bahasa Arab Ustaz. Jadi itu yang saya tanyakan apakah pernah saya apa tidak itu Ustaz. Jadi mengenai doa saya itu bahasa Indonesia yang banyak. Dalam sujud. Itu saja Bapak. Ya, itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Jambi Ustaz. Masya Ini Allah. doa berbahasa Indonesia lagi Ustaz. Tapi apakah di sholat wajib atau di sholat sunnah atau gimana ini? Okey, dia soalannya ketika berdoa masa sujud. Memang kita tahu hadis Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdi min rabbih wa huwa sajid. Fakthiru doa. Bahawa masa yang paling rapat, masa yang hampir antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Fakthiru doa. Perbanyaklah doa ketika itu. Dan yang saya sudah sebutkan tadi, bahawa mula daripada takbiratul ihram sampai salam, faham ke tak faham, wajib guna bahasa Arab. Faham ke tak faham kita bahasa Arab, pandai ke tak pandai bahasa Arab, mula daripada takbiratul ihram sampai salam wajib bahasa Arab. Jadi kalau seandainya kita nak berdoa, macam mana? Guna pakai bahasa Arab. Kalau kita nak doa juga, tapi saya tak hafal, tak pandai bahasa Arab. Kalau memang kita ada doa-doa spesial, kita boleh tuliskan bahasa Arabnya.
Teruskan bahasa Arab. Ni dia hafalah bahasa Arab. Ada kan tak faham juga, kita boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan itu dah komplit. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, jauh daripada azab api neraka. Itu dah komplit, all in tu. Kalau seandainya kita nak baca seperti apa yang kita nak, ya Allah bahagiakan anak-anakku, ya Allah bahagiakan jiranku, ya Allah bahagiakan ini, tapi guna bahasa Indonesia, batal solat. Batal solat. Jadi kalau nak doa, guna bahasa Arab saja. Kalau tak boleh, tak perlu guna pakai doa yang biasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau seandainya doa itu masih terlintas dalam hati, tak kita lafazkan, masih terlintas dalam hati, maka solat kita tetap sah. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustaz. Jadi doa sapu jagat itu Ustaz ya. So include semua. Baik, mudah-mudahan Bapak yang di Jambi bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi oleh guru kita. Dari pertanyaannya mudah-mudahan menjadi jawaban dan bisa diterapkan juga dalam kehidupannya, dalam sholatnya juga. Insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun berbahasa Indonesia tapi dalam hati Ustaz ya. Iya. Baik, kita akan lanjut menjawab pertanyaan di telepon di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Beni dari Bukit Tinggi. Ibu Beni di Bukit Tinggi, Masya Allah. Silakan pertanyaannya kepada Ustaz Ibu. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau tanya. Suami saya meninggal 6 bulan yang silam. Innalillah. Terus ada warisan berbentuk suku. Terus jangka waktunya 12 tahun, Ustaz. Jadi saya mau tanya, untuk biasanya suami saya bulan Ramadan kan mengeluarkan zakat. Jadi yang mau dikeluarkan zakatnya itu sekarang, ini kan udah menjadi harta warisan. Apakah zakatnya dikeluarkan menurut pokoknya suku yang modalnya itu, atau bagi hasilnya aja? Jadi saya masih ragu ini Ustaz, apakah dikeluarkan zakatnya Ramadan ini atau nanti di Ramadan berikutnya karena udah menjadi hak ahli waris. Gitu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tentang harta waris ya. Harta waris. Tapi harus dikeluarkan zakatnya katanya Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Masya Allah. Okey, jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang masalah zakat. Ini saya sebut secara am. Zakat ini memang kefarduan apabila dah sampai haul dan nisabnya. Tapi masalahnya ini harta suami, dan suami dah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal tak ada kewajiban untuk bayar zakat. Zakat tu hanya bagi orang hidup, dah meninggal tak ada lagi. Jadi hartanya itu dibagi, dan dibagi itu dia kena disettlekan min ba'di wasiyati yusina biha audain. Maknanya dia dibayarkan hutangnya, kemudian ditunaikan semua wasiatnya. Apa wasiatnya ditunaikan, kemudian hutangnya dibayarkan. Berapa baki, maka itulah dibagi untuk harta pusaka. Lah, ketika dibagi harta pusaka, maka selepas dibagi, maka kewajiban si fulan untuk bayar zakat masing-masing. Jadi bukannya setiap tahun kena dikeluarkan zakat. Dia kalau dah dibagi je lah. Jadi siapa, contoh ada 2 orang yang mustahik dia. Contoh anaknya dah dapat sekian ratus juta, si anak 100 juta. Yang si anak tu wajib bayar zakat, anak kedua wajib zakat, isteri wajib bayar zakat. Itu. Adapun yang duit yang lama-lama tu, yang duit lama kan dah dibagi, maka tak perlu bayar zakat. Kenapa? Kerana dia dah meninggal. Jadi selepas meninggal, maka cepat dibagi, maka barulah bayar zakatnya. Allah Ta'ala alam. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Ibu yang di Bukit Tinggi ya, mengenai zakat yang harus dikeluarkan juga padahal sudah menjadi harta waris ya. Cuma tu ada sedikit tambahan. Sedikit tambahan. Kalau seandainya dia meninggal di waktu yang mana dia sudah berkewajiban untuk bayar zakat. Karena kan kita tak tahu bila masa ajal kita. Contoh bulan Ramadan ni
haulnya dah sampai, patutnya bulan Ramadan ni dah wajib bayar zakat mal. Ternyata bulan Ramadan ini meninggal. Maka sebelum dibayar dibagikan harta pusaka tersebut, dikeluarkan zakatnya, dibayarkan hutang-hutangnya, kemudian ditunaikan apa wasiat-wasiatnya, baru dibayarkan, baru dibagi harta tersebut. Allah Taala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga Ibu yang di Bukit Tinggi bisa memahami dari jawaban guru kita tadi dan mudah-mudahan menjadi solusi dari permasalahan yang sudah ditanyakan ya. Dan ilmu juga untuk kita bersama insya Allah yang mempunyai persoalan yang mirip atau yang serupa atau yang sama dengan hal tersebut. Kita akan jawab pertanyaan di layanan WhatsApp kita dari Sazia Mahira, saudari kita. Izin bertanya Ustadz, apakah wajib zakat fitrah ini bagi orang yang tidak mampu Ustadz? Bahkan untuk yang dimakan hari ke hari saja tidak ada. Apakah harus dikeluarkan juga zakat fitrah? Nah, Masya Allah. Sebenarnya masalah zakat fitrah, adakah orang yang miskin itu wajib mengeluarkan zakat fitrah, atau hanya orang atau setiap kaum muslimin wajib bayar zakat fitrah? Ini kalau kita lihat perbincangan ini dalam kitab-kitab fiqh, ini menjadi masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan dia sama seperti zakat mal, yang wajib itu hanya bagi orang yang mampu saja. Adapun orang yang miskin tak wajib, dia hanya boleh menerima, jadi dia tak ada kewajiban untuk bayar. Tapi sebahagian ulama yang lain itu hanya mengatakan bahawa itu hanya untuk zakat mal. Untuk zakat mal bagi yang mampu saja, bagi yang miskin tak wajib. Adapun zakat fitrah, qad faradallahu zakatal fitri tuhratan lis-sha'im minal lagwi warafat wa tu'matan lil masakin. Maknanya kefarduan zakat fitrah ini sama ada orang kaya ataupun orang miskin, lelaki, perempuan, sakit ataupun sihat, tetap wajib bayar zakat fitrah. Maka seelok-eloknya yang lebih selamat bayar saja zakat fitrah. Ketambahan zakat fitrah pun murah. Kalau satu orang di sini, kalau di Malaysia itu 7 atau 8 ringgit satu orang. Kalau di sini berapa? Kalau di sini mungkin kalau 3 kilo, kiralah 15 kilo contoh, 15 kali 3 berarti 45,000. Itu lebih kurang lah 45,000. Kalau di Malaysia lebih kurang 8 ringgit atau 7 ringgit saja per orang. Takkan 7 ringgit itu tak ada untuk kita. Tambah lagi kalau seandainya mungkin kita adalah orang yang tak mampu, pasti ada orang yang bagi kita kan. Ada di situ kita keluarkan sedikit untuk bayar zakat fitrah. Itu jalan yang selamat. Walaupun ini masih dalam bab khilaf di antara ulama, maka jalan selamat keluarkan saja kerana ia bab yang sangat pembayaran yang sangat murah. Bahkan sebenarnya lebih murah daripada paket internet sebenarnya. Allah Taala alam. baik. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudari kita yang bertanya, Sazia Mahira, mengenai zakat ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita coba terima telepon kembali di 0811755606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dari Rantau di Lampung, Pak. Iya, silahkan Bapak yang ada di Lampung. Pertanyaan kepada Ustaz. Fadhal. Iya gini Pak, katanya itu kalau sudah sholat witir itu nggak ada sholat malam ya. Kalau kita misalnya tarawih itu langsung dikasih witir, nah terus di masjid, nah terus kita malam itu mau sholat apa terus gimana itu Pak? Nah gitu aja Pak. Baik, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih untuk Bapak yang di Lampung. Pertanyaan mengenai sholat witir yang sudah dikerjakan, apakah boleh lagi sholat malam setelahnya atau memang tidak boleh lagi? Atau kalau mengerjakan sholat, apa namanya itu? Oke, Masya Allah. Ini sebenarnya isu ini dah saya jawab sebenarnya. Dah saya jawab dan dah saya potong, ada di MM Channel. Jadi kalau jemaah nak tengok, sila follow, like and share. Ada di MM Channel, dah ada di situ saya dah sebutkan. Cuma saya ulang balik. Tentang seseorang apabila solat tarawih bersama imam, usahakan sampai habis, sampai witir. Kalau imam sampai witir. Kalau ternyata imam tu tak ada witir, hanya sampai tarawih saja, maka itulah yang dibuat. Yang penting kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang solat bersama imam sampai habis. Sampai habis ni, sampai imam tu sampai mana habisnya? Kalau sampai witir, sampai witir. Kalau ternyata imam tu tak ada witir, hanya sampai tarawih saja, maka sampai situlah ia dituliskan pahala seperti solat sunat semalam penuh. Itu pahala dia. Jadi jangan sampai peluang ni hilang. Maka solat bersama imam. Kemudian kalau dah solat witir, nanti malam macam mana? Boleh sambung lagi solat. Kan kita selepas solat, kita kan rehat.
Takkan kita berbangun sampai pagi. Tak, pasti kita rehat. Nanti ketika rehat, maka kita bangun, dan bangun itu buat solat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak. Yang mana di antara malam Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertahajud sebagai nafilatan lak, untuk sebagai tambahan pahala untukmu. Cuma jangan buat witir, sebab la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir satu malam. Maknanya kalau kita dah buat witir tadi dengan imam, maka selepas tak payah lagi buat witir. Tapi kalau seandainya kita belum buat witir tadi bersama ternyata imamnya tak ada witir, hanya sampai tarawih saja, nanti lepas tahajud tu boleh sambung dengan baru tambahlah dengan witir 3 rakaat ataupun 1 rakaat. Allah taala alam. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz, jazakallah khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya tadi. Mudah-mudahan menjadi jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Tapi kita akan jawab pertanyaan di layanan WhatsApp kita dari Singapura, Ustaz. Dari Singapura. Masya Allah. Masya Allah. Dari Imano, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada zikir, Ustaz, yang terbaik untuk baca di bulan Ramadan ini, Ustaz? Syukran untuk jawabannya dari Singapura. Nah, Ustaz. Di bulan Ramadan atau Zikir terbaik untuk dibaca di bulan Ramadan ini, Ustaz. Masya Allah. Sebenarnya ada zikir yang terbaik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Yang mana kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani bil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada 2 perkataan yang sangat ringan di lisan, tapi berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah. Yaitu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu yang ringan dan masa kita driver pun boleh kita buat. Kalau zikir-zikir lain kan mungkin kita kena tengok buku, tambah lagi kalau zikir itu panjang, hafal susah kan. Yang ini ringan, kita boleh baca di mana-mana, kecuali jangan di dalam tandas lah. Di dalam toilet tak boleh, tapi selain itu boleh baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu yang ringan. Cuma kalau ditanya masalah doa apa yang bagus, kalau tambah lagi kalau sempat di 10 terakhir Ramadan, tambah apatah lagi kalau jumpa dengan malam Lailatul Qadar, Nabi SAW mengajarkan baca satu doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf dan menyukai kemaafan, dan maafkanlah aku. Ini doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka itu yang doa yang terbaik. Allahu taala alam bisawab. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari zikir ataupun doa yang terbaik yang dibaca di bulan Ramadan, ataupun sudah disampaikan oleh guru kita tadi, ternyata ada doa dan zikir yang terbaik juga dibaca di bulan-bulan ini. Maka itu ringan sekali Ustaz ya. Ringan bisa sekali. kita baca dimanapun saja, kecuali tempat-tempat yang tidak dibolehkan juga. Kita ke saudari kita Fatimah Ali dari layanan medsos kita juga ini. Mau bertanya Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, saya sudah zakat perniagaan Ustaz. Adakah duit yang lebih belanja saya, adakah duit yang lebihan belanja saya yang simpan, itu dikenakan zakat juga Ustaz? Dia udah bayar zakat, kemudian duit yang lebihnya yang udah disimpan, apakah dikenakan zakat juga? Nah Ustaz. Kiraan zakat itu berapa simpanan kita? Berapa simpanan kita selepas dikeluarkan keperluan harian kita? Kita kan ada keperluan harian kan? Kita keperluan harian. Kemudian hutang-hutang kita, hutang yang udah jatuh tempo. Contoh duit kita di sini ada berapa? Ini contoh aja. Kalau di sini mungkin 100 juta atau mungkin 200 juta. Contoh 200 juta. Kita kan ada hutang yang udah jatuh tempo. Berapa hutang tuh? Mungkin 10 juta, keluarkan 10 juta. Dan kemudian kita kan ada keperluan nih. Ada keperluan. Mungkin keperluan kita yang kita belikan untuk hari raya. Kita contohlah 10 juta. Baki 180 juta. 180 juta ini dikira. 180 juta kira. Jadi kalau dah keluarkan, khalas. Dah habis. Jadi zakat itu bukan setiap bulan. Di setiap tahun berapa dikumpulkan semua, maka dipotong, maka itulah dikeluarkan. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kalau tiap bulan habis Ustaz. Tapi ada juga seperti kalau di Malaysia mereka membuat peraturan zakat sebenarnya tiap tahun, cuma bayaran bulanan. Bayaran bulanan. Itu disebut dengan zakat pendapatan. Zakat pendapatan, maknanya zakat income lah, zakat daripada income. Jadi kalau seandainya dia bayar tiap tahun, takut nanti ada orang yang nak mengelak daripada zakat, apa dia buatnya? Dia buat curang. Dia buat curang. Jadi kalau contoh patutnya zakat tu 100 juta, ni kalau dirupiahkan lah, kalau 100 juta dah wajib zakat.
Sebelum sampai haulnya dibelanjukan, ini belanjakan, nanti tinggal 30 juta. Kan belum sampai nisabnya ni. Nanti takut mengelak daripada kecurangan itu. Jadi berapa pendapatan dia? Contoh pendapatan dia 1 bulan RM5,000 kali setahun RM60,000. RM60,000 berapa pengeluaran kos dia untuk diri, berapa baki dia? Bakinya ni cukup tak untuk kewajiban zakat? Nanti dipotonglah per bulan. Itu dia. Ada sistem di Malaysia seperti itu. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga ilmu yang sudah berbagi tadi Ustaz bersama kita. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita mengenai persoalan zakat. Baik, kita akan lanjut menjawab pertanyaan di line WhatsApp sembari kita tunggu telepon antum di 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah boleh kita meninggalkan pekerjaan untuk mengejar malam Lailatul Qadar, Ustaz? Jazakumullahu khairan untuk penjelasan. Nah, Ustaz. Masya Allah. Boleh tak meninggalkan pekerjaan? Sebenarnya demi mengejar malam Lailatul Qadar, sebenarnya kerjanya tak wajib. Yang wajib itu memberikan nafkah, bukannya bekerja. Kalau tak kerja, kalau mampu bayar nafkah, tak ada masalah. Banyak bos-bos tak kerja, duduk di rumah, tapi income dia banyak. Jadi kita kena manage lebih baik. Jangan hanya fokus dengan dunia, lepas tu tinggal Lailatul Qadar. Dan jangan pula fokus dengan Lailatul Qadar, hilang kewajiban. Jadi sebelumnya kita persiapkan, ini 10 hari dana yang diperlukan untuk keluarga, simpan, nanti pas 10 terakhir, ni bagi kepada isteri. Ni untuk belanja engkau selama selama 10 hari. Maka berapa lebihnya? Bawa untuk pergi iktikaf 10 malam terakhir Ramadan. Jadi dua-dua dapat dunia akhirat. Maknanya kewajiban ditunaikan dan kemudian mengejar iktikaf pun juga dapat dibuat. Jadi tak boleh kalau seandainya seseorang yang dia demi iktikaf, lepas tu dia tak bagi nafkah kepada keluarganya, sehingga kelang kabut keluarganya cari duit, akhirnya pinjam sana pinjam sini. Ini menghilangkan kewajiban, takut-takut bertanggungjawab di hadapan Allah. Sebab kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Dan setiap kali pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dipimpin. Allah Ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya, meninggalkan pekerjaan demi itikaf atau demi mengejar malam Lailatul Qadar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ruslan Dompu. Ini mau bertanya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya. Ustadz, apa yang seharusnya dibaca makmum itu ketika imam baca ayat? Apa boleh makmum mengikuti bacaan imam atau setelah imam, Ustaz? Nah, apanya dibaca nih? Baca Al-Fatihah atau apanya sebenarnya? Sepertinya ayat pendek atau apa ini, Ustaz, setelah Al-Fatihah? Tak, kalau ayat dia tak berapa jelas nih. Tak berapa jelas. Apa yang dibaca? Mengikuti imam, apa yang dibaca sebenarnya? Okey. Ngambang. Kalau cerita tentang ni, kalau sebenarnya ni soalan tak berapa dipahami. Cuma kalau kita tengok baca, mungkin kalau kita tengok Al-Fatihah lah dulu ya. Tentang masalah makmum baca Al-Fatihah. Adakah makmum kena baca Al-Fatihah atau dia senyap saja dengar bacaan imam? Di sini khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama. Dalam mazhab Syafi'i, yes. Bahawa makmum kena baca Al-Fatihah. Sebab beliau berdalilkan la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah solat orang yang tak baca Al-Fatihah. Sama ada imam, makmum ataupun solat sendiri. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tetapi dalam pandangan mazhab yang lain, seperti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tak perlu baca. Kerana imam itu adalah bacaan imam dah mewakili bacaan makmum. Dan kemudian wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, apabila dibacakan Al-Quran, kamu dengarkan Al-Quran, fastami'u, dengar. Wa ansitu, diam. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Maknanya kita kena diam, dengar, tak perlu baca. Ini kalau berkaitan dengan Al-Fatihah. Kalau yang surah lain, ya confirmlah diam. Dan itu sepakat para ulama. Kalau seandainya imam baca, dan kita tak perlu baca ayat juga, kita diam saja. Walaupun kita hafal apa yang dibaca oleh imam. Begitu caranya. Allahu Ta'ala alam. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Pak Ruslan Dompu yang bertanya mengenai bacaan, apakah kita ikut imam atau tidak mengikuti imam ya, atau tidak membaca sama sekali. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita. Ini menarik pertanyaannya mengenai solat di sepertiga malam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu melakukan solat malam berjamaah di sepertiga malam, Ustaz? Padahal setelah solat Isya itu sudah melakukan solat tarwih dan juga witir. Jazakallah khairan, Ustaz. Okey, berkaitan dengan solat malam yang berjemaah.
Kalau kita baca hadis, yes, bahawa Nabi SAW pernah solat lalu diikuti oleh sahabatnya. Dan Nabi tak melarang. Ketika Nabi tak melarang, bermakna ini adalah takrir Nabi dan itu boleh diamalkan. Walaupun tak ada diperintahkan, mesti kena kumpul semua, ini tak. Tapi kalau ada sahabat yang ikut dan dilihat oleh Nabi, maka Nabi senyap, maka itu termasuk daripada sunnah. Begitu cara memahami sunnah. Sunnah ini bukan mesti apa yang dibuat Nabi. Kadang-kadang tak dibuat Nabi tapi diucapkan oleh Nabi. Kadang-kadang tak diucapkan Nabi. Tak dibuat Nabi, tak diucapkan Nabi. Tapi diperakui oleh Nabi. Nabi tengok sahabat buat dan Nabi senyap. Maka itu pun juga termasuk sunnah Nabi SAW dan boleh dibuat. Allah Ta'ala alam. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Dari pertanyaan saudara kita mudah-mudahan bisa paham dari jawaban guru kita tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini mengenai persoalan zakat kembali. Ustaz, kalau untuk banyak duit nampak orang ni. Atau karena memang jelang ini, Ustaz, Idul Fitri, Ustaz, ya. Ustaz, kalau untuk bayar zakat perhiasan yang kadar emasnya 17 sampai 18 karat, apakah dibayarkan sesuai dengan kadar zakat 24 karat dikalikan harga emas per hari ini? Atau sesuai dengan harga emas 18 karat saja, Ustaz? Jazakumullah khairan. Jujur, kalau bercerita tentang masalah karat emas ni, saya pun sendiri tak berapa faham masalah karat. Sebab biasanya kalau di Malaysia, dia hanya satu grade emas, itu saja. Dia tak sebut emas 999 gitu, hanya gitu. Jadi berapa karat, saya pun tak berapa faham tentang karat-karat. Jadi kalau tak berapa faham, susah saya nak jawab. Takut salah jawab kan, berapa karat-karat ni. Jadi mungkin boleh tanya kepada ustaz lain tentang masalah yang berapa karat-karat itu. Allah Ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan saudara kita bisa melanjutkan pertanyaan dari guru kita ini ke guru yang lain, insyaallah akan dijawab atau memperoleh jawaban yang lain. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih terkait zakat, Ustaz. Memang sepertinya kalau dekat-dekat Idul Fitri banyak persoalan zakat yang ditanyakan dari kaum muslimin. Masyaallah. Terkait zakat mal, Ustaz. Untuk kita di Indonesia ini, Ustaz, apakah nisabnya dihitung dari emas atau perak atau seperti apa, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallah khairan. Jadi zakat itu dikira daripada emas. Ini bukan zakat ni kita zakat pendapatan, maksudnya zakat uang ya. Bukan zakat pertanian, zakat ni kita itu lain lah. Kerana tak semua orang yang ada pertanian, tak semua ada unta, tak semua ada kambing. Tapi kalau harta, insyaAllah ada orang ada simpan. Ini berkaitan dengan emas. Berapa emas? Kalau bersamaan dengan 85 gram emas. Dan 1 gram emas, saya tak tahu berapa harganya. Saya tak up to date dalam masalah harga emas. Harga emas saya selalu naik-naik. Contohlah, kalau seandainya harga emas itu 200 ringgit. Di Malaysia tu mungkin 200 ringgit. Kalau di sini saya tak tahulah berapanya. Kalau 200 ringgit kali 85 bermakna sekitar 17,000. Sekitar 17,000 lah. 17,000 ke atas, maka 17,000 ringgit maksudnya, bukan rupiah ya. 17,000 ringgit ke atas. Kalau 85 gram emas ni berapa? Saya tak tahulah harga di sini emas berapa. Kalau contohlah harga emas 1 gram 1 juta kali 85 juta. Itu ke atas barulah dikira. Kalau kurang daripada itu, maka tak wajib lagi untuk bayar zakat. Allah Ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk jawabannya dari saudara kita mengenai persoalan zakat mal yang dihitung ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan menjadi jawaban. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di line WhatsApp kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada ciri-ciri khusus, Ustaz, malam Lailatul Qadar itu turun? Dan bagaimana ciri dari orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar atau ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ciri-cirinya, Ustaz, tanda-tandanya. Nah, Ustaz. Kalaupun tanda-tanda Lailatul Qadar yang mana pada hari paginya matahari tak terik, tak panas dan tak gelap, dan kemudian hari ketika itu begitu tenang. Dan itu sebenarnya tanda-tanda yang jelas. Cuma sekarang ni ada orang yang menambah-nambahkan. Apabila ditengok pokok-pokok itu sujud, semua pokok sujud, kemudian macam-macam lah air, kemudian air sungai membeku seketika itu. Ini sebenarnya adalah mereka-reka tanda-tanda. Sebab kalau kita tengok tak pernah dalam sejarah air itu beku, kecuali memang di kutub-kutub utara dan kutub selatan mungkinlah beku ya. Tapi kalau di sungai biasa kita ni tiba-tiba
berhenti. Air laut berhenti, tak berombak. Ini adalah suatu cerita yang ditambah-tambah. Jadi kalau seandainya matahari tak begitu panas, tak begitu gelap dan kemudian hari tenang, mudah-mudahan itu adalah hari-hari yang mana kita datangnya Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan orang yang beribadah ketika itu mendapat rezeki malam Lailatul Qadar. Cuma adakah tanda-tanda orang itu dah dapat Lailatul Qadar? Allahu alam. Adakah dia ni sudah betul-betul dapat Lailatul Qadar atau belum? Allah alam. Cuma sekarang ni dapat ke tak dapat, pastikan kita sentiasa bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah pada Allah di mana pun berada. Sama ada dapat Lailatul Qadar ataupun tak dapat Lailatul Qadar. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Allah taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya mengenai pertanyaan Lailatul Qadar ya. Seperti apa ciri-cirinya, seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Kita ke Taiwan, Ustaz. Taiwan jauh. Kita ke Taiwan, pertanyaan dari saudari kita Santi di laman media sosial. Ustaz izin bertanya, saya tinggal di Taiwan. Saya bayar zakat fitrahnya kemana, Ustaz? Jazakallah khairan, Ustaz. Masya Allah. Kalau seandainya di sana ada orang Muslim, di sana ada orang Muslim dan ada orang fakir miskin, bayar di sana. Kalau di Taiwan, dia kerja di Taiwan, kemudian dia bayar zakat fitrah. Di sana ada orang Islam dan ada orang miskin. Maka bayar di sana. Tapi kalau seandainya tak ada orang miskin, tapi mustahil mana ada di Taiwan tak ada orang Islam. Pasti ada orang Islam, pasti ada orang miskin. Maka kalau tak ada semuanya, contoh semuanya kaya, kemudian tak ada pula orang Islam, maka bayarlah di kampung. InsyaAllah ini tak ada masalah. Allah Ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya dari saudari kita Santi di Taiwan. Itu sepertinya pertanyaan terakhir, Ustaz, yang bisa kita bacakan. Dan sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Fadhil Maskur, Ustaz. Masya Allah. Para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Ada perintah daripada Nabi SAW, iaitu takutlah kamu kepada Allah dimanapun berada. Sama ada bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Sebab Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Rabb yang kita sembah di luar Ramadan. Dan balasan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita beribadah ataupun kita buat maksiat di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Maka hendaklah kita takut kepada Allah bukan hanya pada musim-musim tertentu atau di tempat-tempat tertentu. Kemudian ketika kita buat salah, maka cepat-cepat istighfar, bertaubat kepada Allah, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah, iringilah dosa-dosa tersebut dengan amal kebaikan. Maknanya tinggalkan maksiat, menyesal dan kemudian ganti dengan amal-amal baik. Dan lalu yang terakhir Nabi perintahkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berbuat baiklah kepada manusia, bermuamalah kepada manusia dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang baik. Jangan sampai akhlak kita menjadikan nama Islam terjejas, nama Islam buruk disebabkan akhlak kita. Jangan disebabkan akhlak kita, ucapan kita, orang bencikan dengan Islam, orang benci dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jadikanlah kita menjadi asbab orang lain cintakan kepada Islam, orang cinta kepada sunnah, dan orang mendapat hidayah asbab akhlak kita. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallah la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, jika ada seseorang mendapat hidayah asbab akhlak engkau, asbab ucapan engkau, perbuatan engkau, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah atau Lamborghini merah. Maka itu lebih baik. Maka tiga ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buatlah, andai kan tak ada hadis yang lain, hanya ini saja hadis yang ada, maka ini pun sudah cukup untuk menyelamatkan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan kita, saya dan seluruh kru di sini dan seluruh para penonton dimanapun berada, kita semuanya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dipertemukan oleh Allah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat dan juga kesempatan serta ilmu dan waktunya, dan juga yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan antum yang sudah menelpon di 0811755606. Jazakallahu khairan untuk waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya atau di luar Ramadan kita bisa bersama kembali bersama guru kita. Dan kita juga mengucapkan jazakumullah khairan untuk penonton MM Channel dan juga pemirsa Asil TV dimanapun berada. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita mewakili kru yang bertugas untuk hari ini mohon pamit dari layar kaca antum. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita bisa bersama kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون